Oke, kita mulai ya. Judulnya mungkin kedengeran kayak cerita dongeng ya. Sebuah jamur, beberapa asparagus. Tapi ini beneran loh, ini adalah kisah nyata tentang sains, tentang tanah, dan soal gimana caranya kita bisa bertani dengan cara yang jauh lebih baik. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita kan sering banget mikir kalau mau hasil lebih banyak, ya kita harus tambah lebih banyak pupuk, lebih banyak input. Tapi gimana kalau ternyata cara pikir kita selama ini keliru? Gimana kalau jawabannya itu sebetulnya udah ada di bawah kaki kita dari dulu? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong, masalahnya apa. Dan dalam pertanian modern, salah satu masalah terbesarnya itu datang dari satu unsur kimia, fosfor. Tapi jangan salah sangka dulu ya, fosfor ini penting banget. Tanpa fosfor, tanaman itu nggak bisa tumbuh subur. Makanya para petani di seluruh dunia pakai pupuk fosfor buat ningkatin hasil panen. Bisa dibilang ini bahan bakarnya revolusi hijau. Tapi, nah ini dia nih masalahnya. Yang bikin kaget, menurut penelitian, ternyata cuma sekitar 10-30% pupuk fosfor yang kita kasih ke tanah, itu yang benar-benar diserap sama tanaman di tahun pertama. Sedikit banget kan? Terus sisanya kemana dong? Ya itu dia, sisa fosfornya itu nggak hilang gitu aja. Sebagian besar justru numpuk di tanah, malah jadi nggak bisa diserap tanaman. Dan yang lebih parah lagi, sisa fosfor ini bisa ke bawah air hujan, ngalir ke sungai, ke danau. Ini yang nyebabin bencana ekologis namanya eutrofikasi. Alga jadi meledak di mana-mana, ngabisin oksigen di air, dan akhirnya ikan-ikan dan makhluk air lainnya pada mati. Oke, itu tadi masalahnya. Kedengarannya surem banget ya. Tapi tenang, disinilah ceritanya jadi menarik. Yuk kita kenalan sama pahlawan yang nggak terduga dalam kisah ini. Kenalan yuk sama jamur Mycorrhiza arbuscular, atau kita sebut aja AMF biar gampang. Anggap aja mereka ini partner bisnisnya tanaman dari zaman purba. Jamur ini hidup di tanah dan bikin hubungan simbiosis mutualisme sama lebih dari 80% spesies tanaman di bumi. Ini bukan temuan baru loh, ini kemitraan yang udah berevolusi ratusan juta tahun. Jadi gimana cara kerjanya? Wah, ini pinter banget loh. Jadi, benang-benang jamur yang namanya hifa itu menyebar ke seluruh tanah, ibaratnya jadi perpanjangan tangan dari akar tanaman. Jaringan raksasa ini kemudian menjelajahi tanah, nyariin nutrisi sama air. Dan yang paling jago, jamur ini bisa membuka dan menyerap fosfor yang tadinya terkunci di tanah, terus nganterin langsung ke tanaman. Keren kan? Kayak internet nutrisi alami di bawah tanah. Oke, teorinya kedengaran keren banget kan? Tapi beneran ngaruh nggak sih di dunia nyata? Nah, para ilmuwan akhirnya mutusin buat nguji ini semua pakai tanaman yang kita semua tahu, asparagus. Jadi tujuan penelitian ini simpel aja. Mereka pengen ngukur secara pasti seberapa besar sih bedanya kalau pakai jamur AMF ini. Apa benar jamur ini bisa bikin asparagus tumbuh lebih baik? Dan yang paling penting, apa bisa mengurangi kebutuhan kita akan pupuk fosfor? Desain eksperimennya rapi banget. Mereka ambil bibit asparagus, ditanam di pot-pot. Sebagian pot dikasih jamur AMF, sebagian lagi enggak. Terus kedua kelompok ini dikasih kadar pupuk fosfor yang beda-beda, dari yang sedikit banget sampai banyak banget. Dengan cara ini mereka bisa bandingin langsung efek jamurnya di berbagai kondisi. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, hasilnya. Dan apa yang mereka temukan ini benar-benar nunjukin kekuatan dari bekerja sama dengan alam, bukan malah melawannya. Coba deh, lihat gambar di slide ini. Jelas banget kan bedanya, batang yang hitam itu asparagus yang dibantu jamur AMF. Yang putih itu yang tanpa jamur. Sekarang, coba fokus ke bagian kiri grafik di mana kadar pupuknya rendah. Lihat kan, batang hitamnya jauh lebih tinggi. Artinya, tanaman yang ada temennya si jamur ini tumbuh jauh lebih bongsor dan lebih subur. Nah, ini kesimpulan utamanya, saya kutip langsung dari penelitiannya ya. Gampangnya gini, jamur ini bikin tanaman jadi jauh lebih efisien pakai fosfor yang ada. Tanaman jadi nggak butuh tanah yang super subur buat bisa tumbuh maksimal. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya langsung ya. Tanpa bantuan jamur, asparagus butuh sekitar 68 mg fosfor per kilogram tanah buat mencapai pertumbuhan puncaknya. Tapi, dengan jamur AME, mereka bisa mencapai puncak pertumbuhan yang sama cuma dengan sekitar 59 mg. Jadi intinya apa? Angka ini, jamur-jamur ini bisa mengurangi jumlah fosfor yang dibutuhkan untuk hasil maksimal sebesar 14,5%.
Itu penghematan yang besar loh. Artinya pupuk yang dipakai lebih sedikit, polusi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Grafik ini ngasih kita bukti yang lebih jelas lagi. Sumbu yang mendatar itu kadar fosfornya, yang tegak itu berat tanamannya. Coba perhatiin garis yang tebal, itu tanaman yang pakai jamur. Puncaknya atau titik pertumbuhan terbaiknya ada di kadar fosfor yang lebih rendah. Sementara itu, garis yang putus-putus yang tanpa jamur, puncaknya lebih ke kanan, butuh fosfor lebih banyak. Nah, pergeseran puncak ke kiri inilah bukti visual dari efisiensi 14,5% tadi. Tapi ceritanya nggak sesimpel pokoknya jamur itu bagus. Ada tapinya dan ini penting banget. Kalau Anda lihat lagi di grafik tadi, di kadar fosfor yang tinggi banget di sebelah kanan, pertumbuhan tanamannya justru mulai turun. Jadi, kebanyakan pupuk itu bukan cuma nggak ngebantu, tapi malah bisa merusak hubungan baik antara jamur dan tanaman. Dan ujung-ujungnya menghambat pertumbuhan. Jadi, pesan utamanya bukan berarti kita harus berhenti pakai pupuk sama sekali. Bukan, ini soal menemukan titik pasnya, sweet spot-nya. Solusi terbaik itu adalah kombinasi cerdas antara jamur AMF dengan jumlah pupuk fosfor yang pas, yang terkontrol. Ini soal presisi dan sinergi. Dan ini membawa kita kembali ke gambaran besarnya. Penelitian asparagus ini mungkin kelihatannya kecil ya, tapi dampaknya bisa sangat besar. Ini nunjukin ada jalan menuju pertanian yang lebih lestari, yang nggak terlalu bergantung sama bahan kimia, tapi lebih mengandalkan kecerdasan dari alam itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua untuk direnungkan.